warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Hoirul Mutakin, mahasiswa jurusan Teknik Elektronika Politeknik PGRI Banten. Oke, kali ini saya tidak menampilkan wajah saya di layar, tapi kalian bisa lihat di sini sudah ada gambar saya yang sedang bergaya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang ada pada Microsoft Excel. Apa itu fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP, dan fungsinya untuk apa sih? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi ada perbedaan dari antara keduanya, yaitu VLOOKUP vertikal dan HLOOKUP horizontal. Nah, perbedaannya adalah data-data yang ada pada VLOOKUP itu berbentuk vertikal, ya, berbentuk baris, sedangkan data-data yang ada pada HLOOKUP itu berbentuk horizontal atau berbentuk kolom. Oke, langsung saja kita buka di sini Microsoft Excel-nya. Sebelumnya saya sudah mempunyai data, ya, yang sudah saya buat. Ya, di sini saya sudah membuat tabel dan contoh tabel, dan juga saya sudah menerapkan fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP. Selanjutnya saya akan menjelaskan supaya lebih mudah. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci apa saja fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sambil menunggu, di sini saya akan membuat contoh tabel terlebih dahulu, ya. Oke, di sini saya sudah membuat tabel contoh. Di sini saya membuat daftar gaji karyawan PT Asahi Mas Senika. Ya, di sini saya sudah membuat tabel contoh seperti ini. Seperti ini. Dan di sini saya sudah membuat tabel gaji. Tabel gaji yang saya buat seperti ini, ya. Seperti ini tabel gaji, dan juga saya sudah membuat tabel pajak. Untuk memudahkan pada saat pendistribusian data secara otomatis, kita harus memberi nama tabel gaji di sini dengan cara memblok. Kita masuk ke formula, kita pilih define name, dan kita beri nama di sini gaji. Kita klik OK. Selanjutnya kita cek apakah sudah berhasil diberi nama. Kita lihat di name box-nya, di sini sudah ada nama gaji. Selanjutnya tabel pajak sama, kita akan beri nama pajak. Kita klik OK. Kita cek juga di sini di name box-nya sudah berhasil diberi nama. Di sini gaji pokok, kita masukkan rumus sama dengan kita menggunakan VLOOKUP. Ya, di sini kita klik sel B8, koma. Di situ ada tabel array-nya, kita sudah bikin tadi yang ini, ya. Tabel array-nya kita sudah bikin yang ini.
kita klik gaji, koma lagi. Nah, kita lihat gaji pokok ini ada di kolom keberapa. Di sini kita gaji pokok berada di kolom kedua. Tutup kurung, enter. Selanjutnya kita copy ke bawah ya, seperti ini. Kita lanjut ke tunjangan lembur. Tunjangan lembur sama, kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kita klik sel B8, koma, tabel arraynya sama gaji. Kita klik koma lagi. Nah, kita lihat kolom indeksnya ada di kolom keberapa. Tunjangan lemburnya ada di kolom ketiga. Kita klik 3, tutup kurung, enter. Kita lanjut ke transportasi, masih sama dengan VLOOKUP sel B8, koma, tabel arraynya masih sama gaji, koma. Lihat kolom indeksnya ada di kolom keempat. Kita klik 4, tutup kurung, enter. Kita copy ke bawah ya, seperti ini. Rumus sama dengan zoom, tab 2 kali atau buka kurung, kita blok dari sini, dari kolom, dari sel D8 sampai F8, kita klik enter. Kita copy ke bawah. Selanjutnya kita copy ke bawah ya, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian pajak. Ingat, jika tabel gaji itu menggunakan fungsi VLOOKUP atau vertikal, nah sedangkan pajak kita menggunakan HLOOKUP atau horizontal. Rumusnya hampir sama. Kita klik sama dengan, kita ganti HLOOKUP. Di sini tab 2 kali atau buka kurung, kita klik sel B8, koma, tabel arraynya ingat bukan gaji tetapi pajak yang sudah kita beri nama terlebih dahulu. Ya, di sini ada pajak. Kita tab 2 kali, koma lagi. Kita lihat di sini row indeksnya ada di kolom keberapa? Ada di kolom kedua ya. Kita klik 2, tutup kurung, enter. Oh sorry, sepertinya ada kesalahan. Kita ulangi sama dengan HLOOKUP tab 2 kali atau buka kurung. Klik sel B8, koma, tabel arraynya pajak. Di sini tab 2 kali, koma, row indeksnya 2. Kita tutup kurung. Karena di sini pajak itu di sini golongan 1X, 1Y, dan 1Z itu ada 10%, 7%, dan 5%. Di sini kita kalikan persennya, ini kita kalikan dengan gaji pokok ya. Dengan gaji pokok diklik saja sel B8, enter. Nah, seperti itu. Jadi jika di sini golongan 1X pajaknya 10%, sedangkan gaji pokok 10 juta, nah di sini pajaknya sama dengan 10% dari 10 juta sama dengan 1 juta rupiah. Kita copy ke bawah ya seperti ini. Lanjut ke bagian gaji bersih. Nah, di sini gaji bersih tinggal kita menggunakan rumus sama dengan, kita klik total gaji,
sel G8 kita kurangin dengan pajak yang harus dibayarkan, atau pada sel H8 kita klik enter. Nah seperti ini, kita copy ke bawah seperti ini. Jadi gaji pokoknya 10 juta, tunjangan lembur 500.000 rupiah, transportasinya 100.000 rupiah, total gajinya 10.600.000 rupiah, pajak yang harus dibayarkan 1 juta rupiah, dan gaji bersih yang didapatkan sebesar 9.600.000 rupiah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu menjumlahkan atau total dari keseluruhannya. Di sini yang akan saya total adalah gaji bersih, di mana perusahaan PT Asahi Mas Chemical harus mengeluarkan budget berapa sih untuk membayar 5 karyawan dengan masing-masing posisi yang sudah tertera di sini. Oke, kita klik, kita gunakan rumus sama dengan sum, double klik, kita blok dari atas ini, atas gaji bersih sampai bawah kita klik, lalu kita klik enter. Mohon maaf, kita ulangin sama dengan sum, double klik, kita klik dari sini sampai sini ya, tutup kurung, enter. Ya seperti ini ya. Jadi total yang harus dibayar oleh PT Asahi Mas untuk membayar 5 karyawan dengan jabatan manajer, supervisor, leader, asisten manajer, dan kepala operator per tiap bulannya harus mengeluarkan budget 45.510.000 rupiah. Jika kita ingin mengubah satuan pada satuan rupiah, kita bisa klik lewat sini. Kita cari simbol rupiah. Kita cari simbol rupiah ya. Di sini kita harus mencari simbol rupiah atau Indonesia. Ya ini Indonesian atau rupiah. Kita klik OK. Ya seperti ini. Kita cari simbol rupiah juga di sini. Indonesia rupiah, klik OK. Nah seperti itu. Kita hilangkan 2 angka di belakang koma paling terakhir. Kita hilangkan juga 2 angka di belakang koma paling terakhir, seperti ini. Oke, cukup simpel kan belajar tentang fungsi vertical lookup dan juga fungsi horizontal lookup yang terdapat pada Excel. Sangat mudah sekali ya. Kita save. Kita beri nama fungsi lookup, fungsi di lookup dan lookup pada Microsoft Excel. Revisi. Kita save supaya datanya tersimpan. Oke. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah ya, supaya bisa menambah skill kemampuan kalian dalam mengoperasikan Microsoft Excel. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.